Shalom saudara, saudara kita melanjutkan perenungan kita hari ini saudara ke 1 Samuel 14. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Saudara-saudara, sebelum peristiwa ini, Saul sudah menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Saul adalah pemimpin atau raja yang tidak taat kepada Tuhan. Di pasal sebelumnya, saudara, pasal 13, Samuel, nabi dan imam Allah marah dan menegur Saul. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan padamu." Dan Samuel tidak mau menemani Saul berperang. Maka Saul pergi bersama imam lain yaitu Ahia, supaya Ahia membawa baju efod dan kemudian baju efod itu dibawa untuk menyertai Saul berperang. Tapi kenyataannya Saul sudah ditolak Tuhan, saudara. Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Di dalam situasi ini, Saul tetap pergi berperang melawan orang Filistin. Namun Tuhan tidak memberikan kemenangan melalui Saul, tapi melalui Yonatan anak Saul. Yonatan tidak takut karena Yonatan mengenal Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan tanah ini kepada orang Israel, maka tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan percaya bahwa kemenangan adalah pemberian Tuhan. Ia hanya perlu menghadapi tentara Filistin. Dan benar saudara, Tuhan mengacau balaukan tentara Filistin sehingga tentara-tentara itu saling membunuh. Yonatan dan bujangnya hanya perlu membunuh 2 orang saja. Tetapi Tuhan memberikan kegentaran pada tentara dan rakyat Filistin. Dan Tuhan memberikan keberanian pada orang Israel untuk keluar menyerang dan bertempur sehingga pertempuran itu meluas sampai Bet Awen. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, saudara, kok bisa ya ada anak ya seperti Yonatan yang percaya kepada Tuhan muncul dari ayah yang tidak takut kepada Tuhan ya seperti Saul? Saudara, jawabannya adalah ya bisa saja, karena memang iman atau percaya itu bukan karena usaha manusia atau pendidikan atau pengasuhan keluarga. Iman itu diberikan oleh Tuhan sendiri tanpa melihat latar belakang seseorang. Namun pertanyaan yang lebih baik ialah, mengapa Tuhan mau ya memakai seseorang dari ayah atau keturunan yang tidak takut akan Tuhan? Seperti Saul ini ya, kok memilih Yonatan ya dari keluarga dari ayah yang seperti Saul dan memberikan kemenangan kepada Yonatan sehingga orang Israel selamat dan musuh-musuhnya takut. Saudara, inilah anugerah Tuhan. Ayat 23 berkata, "Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu." Saudara, Tuhan berjanji untuk memberikan tanah itu bagi Israel. Maka ia sendirilah yang berperang melawan orang Filistin. Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah raja yang sesungguhnya. Maka ia sendiri akan menunjukkan kuasanya dan kedaulatannya di seluruh negeri orang Filistin dan khususnya di depan mata orang Israel. Orang Israel minta raja dan menolak Tuhan sebagai raja. Baru saja Saul menjadi raja, saudara, tapi kita semua mengetahui bahwa Saul dan ya tentu saja saudara semua manusia tidak dapat menjadi raja yang baik, tidak dapat diandalkan menjadi raja. Raja itu mengambil keputusan bodoh, blunder,
tidak tahu peran imam dan raja. Saul memberikan korban bakaran, padahal itu adalah tugas imam, bukan tugas raja. Saul ketakutan pada rakyat dan orang banyak, bukan takut kepada Tuhan. Nanti saudara di perikop dan pasal selanjutnya tentang Saul, kita akan melihat kebodohan dan memalukannya raja yang dipilih oleh rakyat ini. Ayat 18, lalu kata Saul pada Ahia, bawalah baju efod kemari. Di dalam peperangan itu saudara, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tapi sedang Saul berbicara pada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula pada imam itu, biarlah. Saudara, Saul mengandalkan baju efod seperti media atau jimat untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatannya, bukan? Saul mengandalkan baju efod, sementara Yonatan mengandalkan Tuhan. Yonatan menjadi kontras atas Saul. Anak tidak selalu harus sama dengan ayah. Anak tidak selalu meneruskan apa yang ayah lakukan. Yonatan adalah pangeran yang tanpa menjadi raja, karena Tuhan memilih Daud menjadi raja pengganti Saul. Namun Yonatan mempercayai Tuhan akan memberikan kemenangan pada bangsanya, dan Yonatan mengambil bagiannya. Dan Tuhan menyertai Yonatan, dan Yonatan tidak menjadi sombong karena hal tersebut. Ayat 8 saudara, kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang, dia berkata kepada pembawa senjatanya ya. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ayat 10, tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, mari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Pendek sekali ya saudara. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Saudara, pekerjaan Tuhan luar biasa atas Yonatan. Di dalam kehidupan kita saudara, apakah kita mengandalkan Tuhan saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau mengambil bagian kami yang sekecil apapun Tuhan. Latar belakang keluarga apapun, pendidikan apapun Tuhan, tidak menghalangi kami melihat janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kami boleh mengerjakan bagian-bagian kami dengan baik dan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, karena Engkau sendiri Tuhan memegang janji-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang menggenapi janji-Mu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik pemimpin-pemimpin di gereja maupun pemimpin-pemimpin bangsa kami. Atau di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkup kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.